Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mulia di Hana Project. Jadi di video kali ini aku akan membahas kembali tentang hal-hal mistis dan tentunya ini masih kisah-kisah mistis di Bali ya. Jadi di sini aku bakal cerita mengenai sebuah bendungan yang konon katanya pada saat pembuatannya menggunakan tumbak manusia. Jadi Dam Oongan atau Bendungan Oongan ini beralamat di Banjarwongan, Kelurahan Tonje, daerah Denpasar. Jadi Dam Oongan ini benar-benar memiliki kisah yang sangat menyedihkan. Konon ada seorang raja dari kerajaan Pemecutan bernama Cokorda Pemecutan. Raja tersebut memiliki patih yang amat setia bernama Ki Sawunggaling. Pada suatu masa, sawah-sawah di wilayah kerajaan Kesiman kekeringan hingga membuat rakyatnya mengungsi ke kerajaan Badung. Nah, maka dengan petunjuk dari ide dibuatlah saluran irigasi dengan cara membendung air sungai. Jadi ide itu adalah bahasa Bali, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, ide itu berarti beliau. Meski sudah membuat sebuah bendungan, tapi sawah-sawah milik petani tetap saja tidak kebagian air. Nah, karena melihat kondisi itu, Patih Ki Sawunggaling mencari cara dan melakukan semedi untuk memohon petunjuk. Jadi karena ini masih pada zaman kerajaan, beliau masih melakukan semedi untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Jadi semedi yang dilakukan beliau itu di wilayah Dam Oongan. Jadi saat melakukan semedi, Ki Sawunggaling mendapat pewisik atau petunjuk untuk membangun sebuah bendungan dengan pondasi manusia. Sebab Ki Sawunggaling adalah patih yang amat setia dan memiliki budi baik, maka ia bersedia berkorban untuk menjadi pondasi pembangunan dam tersebut kala itu. Namun Ki Sawunggaling tak sendiri, istrinya pun dengan setia mengikuti langkah suami untuk menjadi korban. Demi kemakmuran rakyatnya, pasangan suami istri ini pun secara sukarela menyerahkan diri untuk dijadikan pondasi dam yang kini disulap menjadi taman rekreasi oleh pemerintah Kota Denpasar. Karena Ki Sawunggaling tidak mau menyusahkan orang lain, maka ia merelakan dirinya diikuti oleh istrinya. Karena kesetiaannya dan juga keinginannya untuk kemakmuran rakyat, ia pun rela untuk mengorbankan diri sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan. Bijak sekali ya Ki Sawunggaling ini. Jadi, tepat pada Purnama Kapat digelarlah upacara besar. Saat itu Ki Sawunggaling dan istrinya terjun ke sungai bersamaan dengan ditancapkannya batang pohon dadap di dasar sungai. Ki Sawunggaling rela menerjunkan dirinya bersama istrinya ke Dam Oongan itu. Pengorbanannya sangat luar biasa. Dalam sekejap, pasangan pengantin itu menghilang. Dan benar saja saat itu air sungai mulai naik memenuhi aliran dan dapat mengairi sawah petani. Untuk menjadi pengingat, maka bendungan tersebut diberi nama Dam Oongan yang diartikan sebagai bendungan yang dibangun dari tubuh manusia untuk menghasilkan aliran air yang mengairi sawah-sawah milik petani. Wah, serem banget ya. Ya ampun, dia menerjunkan dirinya di Dam Oongan itu, terus langsung tiba-tiba menghilang dan air mulai muncul di Dam Oongan itu dalam sekejap. Oke, itu dia tadi cerita mengenai Dam Oongan. Kalau misalnya kalian percaya sama cerita ini, atau misalnya kalian pernah lewat di Dam Oongan itu dan punya kisah mistis di Dam Oongan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dadah!